Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Belaka. Saya dari program studi Statistika tahun angkatan 2025 dengan nomor induk mahasiswa 13146250774. Melalui video kali ini, saya akan membahas mengenai peran pendidikan terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia sebagai bentuk tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah wawasan pendidikan semester 124. Sebelum menuju ke materinya, saya ingin menjelaskan alasan saya kenapa saya memilih topik ini untuk dijelaskan. Yang pertama, saya merasa pendidikan merupakan hal yang krusial dan harus diperhatikan oleh seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintahnya. Pendidikan merupakan hak semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Namun sayangnya, Indonesia masih belum memprioritaskan pendidikan. Dapat dilihat dari banyaknya kasus teman-teman atau masyarakat di Indonesia, baik di pelosok atau bahkan di kota-kota besar di Indonesia sekalipun yang masih susah untuk mengakses pendidikan. Entah karena finansialnya ataupun juga fasilitas yang diberikan. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi kualitas masyarakat di Indonesia karena jadinya masyarakat Indonesia banyak yang kurang kritis dan masih banyak yang mudah dieksploitasi oleh tangan-tangan jahat pemegang kekuasaan. Mari kita membahas tentang materinya. Pendidikan merupakan fondasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Karena pendidikan tak hanya mempelajari tentang teori-teori dasar, tetapi juga moralitas. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan pola pikir masyarakat. Maka dari itu, pendidikan ingin membuat masyarakat untuk berpikir lebih rasional, ilmiah, dan juga berorientasi ke masa depan. Dalam bidang ilmu sosial, pendidikan mengajarkan etika dan juga kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai dan moralitas negara yang beradab. Dengan menjaga nilai-nilai negara atau bangsa yang beradab ini tentunya akan berdampak baik kan kepada hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain. Dengan pendidikan, kualitas masyarakat akan lebih meningkat dan juga kualitas tenaga kerja yang dihasilkan juga akan lebih terampil dan produktif. Ada satu teori bernama human capital, di mana semakin pintar orangnya, maka akan semakin produktif kerjanya. Nah, banyak inovasi-inovasi yang datang dari bangku-bangku perkuliahan. Nah, inovasi-inovasi ini membuat masyarakat Indonesia itu lebih tertarik nih sama hasil produksi dalam negeri dibandingkan hasil produksi luar negeri. Tentu hal ini berdampak baik kepada roda ekonomi Indonesia yang terus berjalan. Pendidikan juga dapat membuat masyarakat lebih terbuka dengan kepentingan-kepentingan politik. Di sekolah dan universitas sendiri, masyarakat itu diberikan dasar-dasar ilmu politik. Bahkan di beberapa kampus atau bahkan di semua kampus ada pergerakan organisasi mahasiswa yang terfokus dalam bidang politik. Dengan hal ini, masyarakat jadi terbiasa untuk mengkritik pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, dan hal ini tentu berdampak baik bagi kehidupan masyarakat di Indonesia karena kita sebagai masyarakat tidak hanya menjadi tokoh yang pasif yang hanya menerima kebijakan pemerintah tanpa mengkritisinya, tetapi juga kita aktif dalam menyuarakan ketidakadilan yang ada di kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, hubungan antara pendidikan dan ketiga hal sosial, ekonomi, politik itu saling timbal balik. Jika kualitas pendidikannya bagus, maka kualitas ketiganya pun akan bagus. At the same time juga, kualitas pendidikan itu ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah akan tiga hal ini. Setelah mempelajari materi ini, saya merasa saya lebih berempati dengan kualitas pendidikan di Indonesia karena sayangnya sampai saat ini pemerintah belum dapat menjamin hak pendidikan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Padahal Indonesia sendiri memiliki goals yang besar di umur ke-100 tahun kemerdekaannya nanti. Namun seolah pemerintah itu tidak peduli akan kualitas pendidikan masyarakatnya dan juga bahkan malah membodoh-bodohi masyarakatnya gitu. Seperti contohnya dana pendidikan yang terkena efisiensi. Hal ini tentu menurunkan kualitas pendidikan karena fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan juga banyaknya
masyarakat yang jadi tidak termotivasi untuk berkuliah karena biaya kuliah yang semakin mahal atau biaya pendidikan yang semakin mahal. Dapat dilihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari, banyak calon mahasiswa baru yang memutuskan untuk dia melanjutkan studinya karena biaya pendidikan di perkuliahan sangat mahal. Banyak juga mahasiswa yang terpaksa harus bekerja sambil berkuliah untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal mahasiswa sendiri sudah sangat sibuk untuk berkuliah, tetapi ditambah dengan bekerja, jadinya kehidupan kuliah mereka terganggu. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi kali ini adalah pendidikan merupakan salah satu kunci kesuksesan akan kemajuan suatu negara. Pendidikan seharusnya terus dijaga kualitasnya oleh pemerintah negara karena pemerintah negara memiliki kewajiban untuk menjaga hak-hak berpendidikan masyarakat negaranya. Jika kualitas pendidikan di Indonesia sudah semakin baik, maka kemajuan negara ini akan semakin mudah tercapai. Harapannya Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar karena kualitas pendidikannya dan juga ilmu sosialnya. Sehingga Indonesia bukan hanya negara yang kaya akan budaya, tetapi negara yang kaya akan masyarakat yang berempati dan berpendidikan. Sekian video dari saya kali ini. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf dan saya terbuka akan segala kritik dan saran yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.